Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sabda-sabda beliau, mencintai ajaran-ajaran beliau, dan kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah agar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya, di surga Allah SWT. Dan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, satu hadis demi satu hadis, kita berusaha untuk mengamalkannya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca sebuah hadis nomor 2441 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan membuka hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar yang ditanyai oleh seorang tabi'in, ya, Sofwan bin Mukhzin, tentang Sofwan bin Mukhriz, tentang keadaan saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya di akhirat, bertanya sendirian kepada hambanya. Mari kita mendengarkan, kita membaca dan membaca dalam bentuk yang lain hadis ini. Ya. Bainama ana amshi ma ibni Umar. Ketika aku berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akhidu biyadihi, aku pegang tangannya. Ini ketika seorang tabi'in, Sofwan bin Mukhriz, berjalan bersama Abdullah bin Umar, memegang tangannya. Idza arada rajulun, tiba-tiba ada seorang datang menemui Abdullah bin Umar. Faqal, dia bertanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa? Bagaimana engkau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang an-najwa? An-najwa itu adalah keadaan seorang hamba ditanya oleh Allah di akhirat kelak bersendirian, tidak ada yang lain kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yudani al-mu'mina, sesungguhnya Allah SWT mendekatkan, mendekatkan seorang yang beriman dengannya. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu, lalu Allah menyingkapkan, memperlihatkan kesalahan dosa-dosa yang dilakukan di dunia dan Allah menutupinya. Fayaqul, Allah berfirman, atarifu dzanbak hadza, tidakkah engkau mengenal atau mengetahui, ingat dosa-dosa yang kamu lakukan di dunia itu? Atarifu dzanbak hadza, tidakkah engkau mengetahui dosa itu? Fayaqul, hamba yang beriman itu mengatakan, na'am ay rabbi, benar wahai Allah. Hatta idza qarrarahu bidunubi, lalu Allah memperlihatkannya dan hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan hamba yang beriman itu melihat dia akan binasa. Aku akan binasa ini. Qal, namun Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya, aku menutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku hari ini mengampuni dosa-dosamu itu. Wa yu'ta kitaba hasanatihi, lalu diberikan kepada hamba itu kitab-kitab catatan kebaikan-kebaikannya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fa yaqulul ashhad, para saksi berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ala la'natullah ala zalimin, ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Hadis ini kita baca penjelasannya, hadis dari Abdullah bin Umar dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 2441. Rahmatullahi ta'ala wasi'at kulla syai, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmatuhu fil akhirah ad'afu ma ja'alahu fid dunya, dan rahmat Allah kepada hambanya yang beriman di akhirat kelak berlipat ganda dari rahmat Allah di dunia. Wa takunu li'ibadil mu'minin, akan diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Walaha suwarun muta'addidatun wa minha satruhu subhanahu li'ibadihil mu'minin indal hisab. Rahmat Allah SWT banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah ditutupnya dosa-dosa
hambanya yang beriman kepada Allah SWT saat dia dihisab. Wabil hadal hadis yadhkuru tabi'u Safwan bin Muhriz al-Mazini. Pada kisah atau pada hadis ini seorang tabi'in Safwan bin Muhriz al-Mazini menceritakan annahu kana yasiru ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berjalan bersama sahabat Abdullah bin Umar. Seorang tabi'in artinya adalah seorang yang tidak menjumpai Rasulullah SAW namun berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Akhidan bi yadaihi id dhahara lahu rajul. Saat itu dia berjalan bersama Abdullah bin Umar, memegang tangannya. Kemudian nampak seorang, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, wasalahu anin najwa, bertanya tentang an-najwa. Wa najwa hiya israrul wahidi bil kalami ma akhara ala infiradin. Najwa itu adalah di sini, dalam hadis ini adalah pembicaraan seseorang bersendirian dengan yang lainnya, tidak diketahui orang-orang lain, hanya berdua saja. Wal murad biha huna ma yaqa'u bainallahi ta'ala wa baina 'abdihil mu'min yaumal qiyamah. Adapun najwa dalam hadis ini adalah pembicaraan rahasia. Di sini artinya adalah pembicaraan Allah dengan hambanya yang beriman pada hari kiamat. Wa huwa fadlu minallahi ta'ala, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman. Haitsu yadhkurul ma'asiya lil 'abdi sirran, di mana Allah menyebutkan maksiat-maksiat seorang hamba yang beriman secara rahasia, tidak diperlihatkan kepada makhluk yang lainnya. Fadzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan anna Allah taala yudnil mu'mina, Allah mendekatkan yuqarribuhu ilaihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah akan mendekatkan seorang hambanya dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyukallimahu, Allah ingin berbicara dengannya. Wa ya'ridha alaihi dhunubahu, Allah ingin menampakkan dosa-dosa yang di dunia yang dilakukan hamba yang beriman tersebut. Kemudian fima bainahu wa bainahu, hanya antara Allah dan hamba yang beriman itu. Wa yadha'u alaihi kanafahu, lalu Allah meletakkan kanafahu, kal kanafi lugha as-satru, Allah meletakkan tutupan, ya, tutupan dibuka, ya, al-hirzu wan nahya, lalu nampaklah dosa-dosanya. Wa yasturuhu ay yasturu abdahu an ru'yatil khalqi lahu, yaitu namun dosa-dosa itu tidak dilihat oleh makhluk yang lain, hanya diperlihatkan kepada makhluknya tersebut. Allah menutupi dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, kemudian li'alla yaftadhiha amamahum fa yuhza, jadi ditutupi dosa-dosanya itu dari makhluk-makhluk yang lain agar makhluk atau hamba yang beriman itu tidak malu, tidak dihina, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimu fiha sirran fayaqulu lahu, dan berbicara secara rahasia dengan hambanya tersebut, berdua saja. Ata'rifu dzanbaka, apakah engkau ingat dosa ini di dunia? Ata'rifu dzanbaka, apakah engkau ingat dosa-dosa ini yang engkau lakukan di dunia? Wa yudzakkiruhu bima fa'alahu fid dunya fi lutfin wa khafa, dalam keadaan tersembunyi, tidak ada yang tahu, hanya berdua dengan makhluk itu, hamba Allah yang beriman itu. Hatta idza qarrara bidzalika wa atarafa bidzunubi, lalu hambanya yang beriman itu mengakui dosa-dosanya. Iya ya Allah, itu dosaku ya Allah. Hatta idza qarrara bidzalika wa atarafa bidzunubihi wa yatayaqqana annahu dakhilun nar la mahalah, sampai hamba itu melihat dosa-dosanya dan dia yaitu yakin, saya ini pasti akan masuk neraka ini karena dosa-dosa itu. Namun illa an yatadarakahu afullah, namun Allah memaafkannya ternyata. Yaqulullah azza wajalla lahu, Allah berfirman kepadanya, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiru laha lakal yaum, dan hari ini aku mengampuninya. Amal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik fi akidah, di dalam keyakinannya. Fayaqul al-ashhad, para saksi akan berkata. Para saksi siapa para saksi? Wa humul hadiruna minal malaikah, para malaikat, wan nabiyyin wal jin wal ins, jin manusia, ya, para nabi yang hadir saat itu mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbi, mereka itulah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka.
Para saksi akan mengatakan demikian kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ai haula'i alladziina kafaru wa nasabu ila Allah ma la yaliqu bi minasy-syarik wal waladi waz zauja wa ghairi dzalik ala la'natullahi 'ala zalimi. Ingatlah laknat Allah kepada orang yang zalim, orang-orang kafir yang menisbatkan Allah, mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdusta. Mereka itu akan dikatakan oleh manusia, oleh jin, para saksi, para nabi, bahwasanya mereka adalah orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka berdusta, mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Maka itulah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ala sakhatullah ad-daim wa ibaduhu min rahmati ala al-mu'tadin alladhina wada'u al-ibada fi ghairi mawdi'iha. Lanat Allah kepada mereka yang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya ibadah dipersembahkan kepada Allah, namun dipersembahkan kepada manusia selain Allah SWT, kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita membaca hadis Rasulullah SAW dan kita mengetahui hadis ini, bagaimana kelak nanti di akhirat kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak memohon ampunan, banyak mohon ampun kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan dan memohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.